Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika, jurnalis dari Warta Kota Tribun News Kompas Gramedia Group. Kali ini saya bersama dengan Ibu Dirut RSUD Kota Tangerang, Bu Hengelina. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah baik, Mas Dika. Kita hari ini mau ngebahas soal tentang perkembangan dari COVID-19 dan pelayanan-pelayanan kedepannya dalam menghadapi new normal ini. Bagaimana Bu? Dari awal aja COVID ini dari 3 bulan kemarin sampai saat ini bagaimana bisa dijelaskan? Baik, saya coba jelaskan ya. Ya. Jadi memang RSUD Kota Tangerang ini sejak bulan April sudah melayani khusus untuk COVID. Berdasarkan instruksi Wali Kota nomor 4 tahun 2020 Ya. bahwa RSUD Kota Tangerang hanya melayani khusus untuk pasien-pasien COVID. Sehingga sejak tanggal tersebut kami menutup semua poli dan pelayanan untuk pasien-pasien selain COVID. Jadi kami khusus untuk pasien-pasien COVID. Itu dengan protokol khusus untuk COVID. Kemudian di bulan Juli itu nanti deh. Di bulan Juli nggak apa-apa, lanjut aja Bu. Jadi selama dari Maret sampai dengan Maret, April, Mei, Juni, Juli itu kan kami COVID. Ya. Baru tanggal 13 Juli kami melakukan membuka kembali pelayanan khusus, pelayanan umum. Kembali. Sebelum sampai situ saya mau nanya dulu nih, pas 3 bulan itu angka kasus berapa nih yang ada di Kota Tangerang? Maksudnya yang masuk di RSUD ini? Dari bulan Maret sampai dengan bulan Juli itu sekitar, kalau sampai bulan Agustus nih ya, sampai 2 Agustus ini ada 400 untuk rawat inap. 400 kasus untuk rawat inap. Iya, 14 kasus untuk rawat inap. Kemudian untuk rawat jalannya ada 1.200-an untuk rawat jalannya. Dan ini tidak hanya Kota Tangerang, tapi juga kami melayani untuk pasien-pasien di luar Kota Tangerang. Yang udah berhasil sembuh gitu, udah yang pulang dari rumah sakit ini. Dari 400 itu ada 330 yang pulang ya. Pasien pulang. Itu kesuksesan itu kan dari zona merah ke zona kuning gitu kan, perlahan-lahan juga banyak pasien yang sembuh gitu. Apa misalnya kinerja yang bisa resep dari RSUD ini sendiri gimana Bu? Yang jelas kami menerima pasien-pasien itu kan kebanyakan rujukan dari rumah sakit lain ke sini dengan rapid test positif waktu itu. Kemudian kami melakukan tata laksana di sini. Kami menggunakan kami memberikan pelayanan sesuai dengan SOP, sesuai dengan dari dokter spesialisnya. Kami cukup memberikan ruangan yang mudah-mudahan itu ya bisa membantu proses penyembuhan. Jadi satu ruangan menjadi 4 pasien, distancing, kemudian kami membuka jendela, kemudian juga kami memberikan edukasi kepada pasien, sehingga mungkin itu yang bisa menyebabkan pasien-pasien membantu pasien-pasien untuk cepat sembuh. Cepat sembuh lah ya. Kalau ketersediaan kamar dan ini para medis sendiri berapa jumlahnya? Ketersediaan kamar pada saat kami khusus COVID ini ada 104 untuk COVID saja. Khusus untuk COVID, walaupun memang terpakai hanya awal-awal memang ada sekitar 60 tempat tidur, kemudian sekarang sudah menurun sampai sekarang kira-kira hanya 20 tempat tidur. 20 tempat tidur. Dan sekarang setelah dengan kami membuka pelayanan baru ini, pelayanan dengan di new normal ini, untuk COVID kami sediakan untuk 40 tempat tidur. 40 tempat tidur. Ya, awalnya yang khusus COVID ada 104, sekarang 40. Untuk para medis sendiri berapa jumlahnya? Dan misalnya ada yang terpapar nggak gitu kan dari COVID ini kan ibarat katanya medan perang gitu kan? Betul. Alhamdulillah sih selama ini kami hanya ada 1 yang swab positif, kemudian kami isolasi dan sembuh. Sekarang sudah bisa memberikan pelayanan lagi. Hanya 1. Berapa pelayanan itu? Dari Para jumlah medis? perawat ini kita ada 200-an, 230. Oh 230 perawat. Itu ada kendalanya nggak sih? Yang misalnya dalam perawat itu kan biasanya pakai level 2 apa sih? Ya, Melihatnya juga kan Kami kan gitu. kami berusaha juga tidak hanya melayani pasien, mengobati pasien, tapi juga kami berusaha melindungi para nakes. Jadi kami memang PPI-nya ya, pengendali infeksi itu kita persiapkan semuanya. Waktu itu kita mulai dari alur, kita persiapkan, jangan sampai nanti ada cross gitu antara non infeksius dengan tidak infeksius. Kemudian kita pakaikan APD sesuai dengan level-levelnya.
bagaimana penata laksanaan APD itu, di mana dia harus pakai bajunya, di mana dia harus buka bajunya, itu kami sudah persiapkan. Jadi memang waktu pada saat ini khusus COVID betul-betul kita area ini menjadi area merah. Tidak boleh ada yang masuk sini tanpa APD. Kita sudah persiapkan itu semua. Jadi pakai level 2 kayak baju Ada itu ya? macam-macam kan. Jadi ada pakai level 1 hanya cuma masker saja, itu mungkin bagian pendaftaran kita begitu. Kemudian masuk ke zona yang kuning, dia menggunakan baju OKA, kemudian pakai gowns gitu. Kemudian pada saat menangani pasien kita pakai hazmat. Itu ada cerita harum nggak Bun dari para medis sendiri, misalnya dia sampai nggak boleh pulang takut sama misalnya takut tertular dari suami atau anak-anaknya di rumah, bagaimana ceritanya? Ada banyak cerita itu, sehingga kami kan akhirnya minta ke Pak Wali agar menyiapkan satu tempat khusus untuk para nakes setelah mereka melakukan pelayanan. Karena mereka juga takut pulang, bahkan di rumah juga takut kedatangan ibunya atau bapaknya yang sudah bertugas di sini. Jadi akhirnya Pak Wali menyiapkan memberikan satu hotel di Permata waktu itu, kemudian di Pakon, dan kita juga ada di kelurahan ini juga kita untuk yang mereka istirahat sementara kita di sini. Jadi ada 3 tempat yang kita pakai. Mereka tidak pulang dulu. Mereka selama mungkin 2 minggu atau selama dia bertugas memang mereka tidak pulang. Jadi mereka dikarantina dulu ya? Sepulang dari pelayanan di sini mereka pulangnya adalah ke penginapan itu. Ke penginapan itu nggak pulang ke rumah? Nggak pulang ke itu rumah. selama berapa lama? Ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu mereka tidak pulang karena memang katanya saya nggak boleh pulang nih sama suami gitu. Gitu. Ya sebelum rapid test kadang-kadang ada yang begitu. Tapi kalau mereka merasa aman dan sebenarnya sih sebenarnya tidak perlu takut karena mereka juga pada saat keluar mereka sudah mandi, sudah bersih, dia pulang itu sudah dalam keadaan bersih. Jadi sudah steril sebenarnya. Tapi karena untuk mencegah daripada mereka di rumah khawatir ya kita siapkan. Dan itu sangat membantu, Oke, saya mau tanya soal saat ini nih, kan habis Idul Adha kemarin ada misalnya kegiatan kurban, sholat id segala macam gitu kan. Ada nggak misalnya lonjakan kasus yang masuk sendiri di RSUD? Untuk kasus COVID ini masih data ya. Jadi tadi malam memang ada laporan sih agak banyak. Tapi kebetulan di kami IC-nya penuh ya. Jadi memang kami tolak itu dan ada berapa 6 kasus kalau nggak salah tadi malam nih. Tapi itu kami tolak karena penuh. Dan kebetulan memang pasien-pasien itu datangnya dari, saya tadi lihat dengar tuh dari kabupaten, kemudian dari Tangsel. Ya itu ada 6 kasus tadi malam. Jadi memang sih saya belum bisa melihat grafiknya sih apakah setelah Idul Adha ini ada kenaikan, tapi tadi malam ada 6 kasus untuk COVID itu ya cukup banyak sih sampai 6 kasus. Kalau prosedurnya gimana sih kalau misalnya ada pasien COVID dia datang ke RSUD sendiri, bagaimana prosedurnya? Waktu kemarin selama kita masih khusus COVID, kita pasien-pasien itu harus rujukan yang datang ke sini. Kalau tidak boleh datang sendiri, tapi harus rujukan dari rumah sakit atau puskesmas yang menyatakan betul-betul dia sudah rapid positif. Karena pada saat COVID khusus di sini, kalau mereka datang ke sini bukan COVID, itu akan kita perlakukan sebagai COVID. Gitu. Jadi mereka harus rujukan dan menyatakan bahwa memang dia sudah positif. Itu waktu kita rujukan. Tapi sekarang karena kita sudah membuka normal, kita lakukan screening di depan. Di depan kita lakukan screening, makanya kalau ke arah COVID baru kita penanganannya khusus. Ada satu ruang poli khusus, kemudian di IGD juga kita perlakukannya sudah khusus untuk COVID. Siap. Ini kan udah mau jalan new normal dan poli itu udah mulai dibuka gitu. Bagaimana gitu persiapannya Bunda? Ini juga kan di satu sisi ada COVID, di satu sisi poli mulai dibuka tuh. Betul, itulah maka itu tantangan bagi kami sebenarnya. Ya sejak 13 Juli kami sudah mulai membuka pelayanan selain untuk COVID. Karena saya melihat di bulan Juni itu sudah ada penurunan kasus. Mungkin itu sama ada Kota Tangerang ada penurunan kasus. Kemudian yang di rumah sakit juga sama. Dari pasien yang biasanya 40 sekarang sudah menurun. Selama bulan Juni itu sekitar hanya 20 gitu kisarannya. Jadi dan masyarakat sudah banyak permintaan nih. Kapan RSUD buka kembali pelayanan seperti biasa. Berdasarkan itulah kami membuka pelayanan lagi menjadi pelayanan tidak hanya khusus COVID. Dan kita persiapkan itu. Kita persiapkan, makanya kita ada dari 104 tempat tidur yang dikhususkan COVID kemarin, kita hanya sekarang 40. Sisanya ada untuk pasien-pasien umum, dan yang untuk COVID kami satu lantai 5 khusus. Khusus lantai 5 itu 40 tempat tidur, yang lainnya baru untuk pasien-pasien non COVID. Alur juga kami persiapkan
Jadi jangan sampai nanti ada cross. Kita ada lift khusus untuk pasien-pasien infeksius gitu. Kemudian memang untuk OKA kita persiapkan. OKA untuk operasi yang kasus COVID kita ada OKA dengan tekanan negatif. Kemudian juga di ruang bersalin untuk pasien-pasien yang mau bersalin dengan COVID positif kita layani. Dan kita ada ruangan khusus pada saat di VK-nya, kemudian perawatannya juga begitu. Dan diharapkan sih kita mengupayakan tidak bersatu, karena kita ada sekat tersendiri. Kalau sistem pelayanan dari Poli sendiri gimana Bu? Misalnya daftarnya online dibatasi atau segala macam gitu? Ya, untuk Poli kita lakukan pendaftaran harus online. Memang sih banyak keluhan bagaimana nih, banyak nenek-nenek, kakek-kakek yang nggak punya HP gitu ya. Kita menyarankan tetap menggunakan punya anaknya. Kenapa harus begitu? Karena kan kita mencegah pengumpulan orang. Kita harus melakukan distancing. Jadi datang ke sini sudah pasti jam berapa dia akan dilayani. Pada saat pendaftaran itu kan di pendaftaran dia mau jam berapa dan masih kosong atau enggak. Kalau masih kosong bisa di jam itu sesuai dengan keinginan dia, tapi kalau tidak kita arahkan jam segini kosongnya. Jadi kita membatasi 1 jam itu hanya 5 pasien. Jadi di setiap Poli hanya 5 pasien dengan perhitungan 1 pasien adalah 6 menit. Jadi 6 kali 5 ya sekitar 30 pasien itu sehari dengan 1 Poli. Kita lakukan begitu. Ini mencegah pengerumunan masyarakat ya. Memang kita dibatasi jumlah pasiennya, tapi kita full dari setengah 8 sampai jam 2 kita layani. Daftar online di aplikasi mana? Bisa dijelaskan ke penonton? Ada sih RSUD kita ya, menggunakan aplikasi RSUD kita. Kayaknya di Instagram sudah ada deh. Di Instagram dan bisa diunduh di Google Play ya, tadi. Langsung di situ bisa daftar. Bisa daftar langsung. Apa persyaratannya misalnya KTP atau apa? Ada rujukan juga nih? Yang jelas rujukan ada. Jadi nanti di situ ada rujukan dari mana, nomor rujukannya berapa sudah ada di situ. Di panduannya. Oh, di panduannya ada. Iya, di panduan. Dan kesini kan pada dasarnya harus rujukan. Enggak, maksudnya dipoto surat rujukan terus di apa atau gimana? Enggak, nomor rujukannya aja masukin. Oh, nomor rujukannya aja masukin ke situ baru ini. Oke, siap. Terakhir Bunda nih, buat masyarakat nih, biar COVID ini misalnya putus gitu, bagaimana? Enggak ada yang bandel lagi, misalnya kita zona kuning misalnya jadi zona hijau gitu biar terakhir Bunda. Betul, mungkin masyarakat Kota Tangerang COVID ini memang kita tidak tahu sampai kapan berhentinya, namun kita bisa mencegah penyebaran saja dengan cara apa protokol kesehatannya kita perhatikan, terutama masker ini penting sekali, kemudian cuci tangan, distancing, jangan sering berkerumun walaupun dengan keluarga, kita tetap harus lakukan pembatasan. Insya Allah dengan cara begitu penularan dapat kita batasin, dapat kita kurangi, dan COVID ini tidak terlalu berbahaya karena kita juga tidak tahu di sekitar kita ada siapa yang OTG dan lain sebagainya. Maka lakukanlah protokol kesehatan. Insya Allah kita dapat mencegah mengurangi penyebaran dari COVID ini. Siap. Oke, terima kasih banyak semuanya. Semoga kita sehat-sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.